Bismillah, Masya Allah, la yasuku khair illallah. Bismillah, Masya Allah, la yasrufa su'a illallah. Bismillah, Masya Allah, man kana bina'fatin famin Allah. Bismillah, Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man da'ana ilaihi bi idni wa qad nadana. Labaika ya Rasulullah, labaika ya Habiballah, labaika ya man dalana wa hadana. Shalla alaika Allah, barakalladzi bika ya Mustafa Hasan wa habana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tibbil qulub wa dawaiha wa afidi abdan wa sifaiha wa nuri absari wa gizaiha wa ala ali wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya hormati wabil khusus mereka para anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para habaib, para syarifah yang hadir pada malam hari ini. Wabil khusus guru kita bersama, ada ilallah yang selalu bersama kita, yang selalu mengajak kepada ke jalan Allah Subhanahu wa taala, Al Habib Zain bin Hamzah bin Zain Al Habsi, dan juga Al Habib Ali Zain Al Abidin Al Jufri, wal Habib Hasan bin Saleh Al-Hamid, wal Habib Alwi bin Hasan Al-Hamid, dan juga akhi Zainal Abidin bin Ahmad Sofyan Al-Idrus. Kita doakan semuanya para habaib, para syarifah, para keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga tamu mulia kita pada malam ini yang istimewa hadir buat kita. Alhamdulillah, ayahanda kita bersama Al Habib Mustafa bin Abu Bakar Al Haddad dari Jawa Tengah. Terima kasih Habib, mudah-mudahan berkat datangnya beliau mengalun menjadi berkah, insyaallah dihilangkan bala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan beliau selalu sehat wal afiat, diselamatkan insyaallah, dimenangkan perjuangan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga para ulama, para guru-guru yang hadir pada malam ini. Ada Guru Husain, Guru Abdul Hadi, Guru Rasid, Guru Ghazali, Guru Ahmad Kuseri, Guru Saleuddin, dan juga yang selalu bersama kita setiap malam minggunya di Majelis Darul Surur. Alhamdulillah, yang selalu memberikan nasihat kepada kita, selalu mendoakan kepada kita, yaitu Al-Ustadz Muhammad Abrar. Kita doakan para guru-guru kita, para habaib, para ulama-ulama kita, mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah, dimenangkan perjuangan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan segenap aparat pemerintah yang hadir malam ini, mohon maaf tidak disebutkan namanya satu persatu, dan juga keluarga besar daripada Majelis Darul Surur, yaitu Bapak Ridwan Aco dan semua keluarga besar yang lainnya yang malam hari ini yang dihauli daripada ayahanda mereka, yaitu Haji Muhammad Yusuf bin Karas Hairullah. Kita doakan anak-anak beliau semuanya mudah-mudahan disehatkan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan semua urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan semuanya mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dan juga segenap para pencinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tidaklah kita keluar daripada majelis yang berkah ini, majelis yang mulia ini, melainkan satu persatu hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya insyaallah menjadi calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul bersama di majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saat ini kita hadir di perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus daripada haul, yaitu keluarga besar daripada Haji Muhammad Yusuf bin Karas Hairullah, atau yang kita kenal dengan
nenek cambang. Ketahuilah ini beliau yang dihauli malam ini adalah orang yang istimewa, orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Selama umur hidupnya, kalau kita dengar daripada cerita keluarganya bahwasanya ini beliau nenek cambang ini begitu dekatnya beliau dengan anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang kita kenal, beliau begitu dekat bersahabat dengan siapa? Yaitu Al-Habib Husain bin Ja'far bin Umar Al-Habsyi yang kita kenal dengan Habib Husain Sekurau. Beliau sangat dekat, bahkan beliau membantu ketika nelayan beliau, ketika membantu ketika menjual daripada dagangan Habib Husain, yaitu jual gula merah. Beliau selalu dekat dengan para habaib, maka tidak mustahil bila malam ini haul beliau langsung disatukan dengan kakeknya para habaib, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Begitu mulianya beliau, maka inilah satu kabar gembira bagi mereka yang mendekat dengan para habaib, dengan para ulama. Humul qaum la yasqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang mana tidak bakal celaka bila mana mereka duduk dengan para mereka. Tidak akan kita celaka, Pak, Bu, kalau kita duduk dengan para ulama. Tidak akan kita celaka tatkala kita senang hadir majelis taklim para ulama. Tidak akan kita celaka tatkala kita ada hubungan dengan mereka para ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Ketahuilah, mana mungkin ada pohon kecuali ada akar. Maka dari itu, mana mungkin ada cucunya kecuali di malam ini ada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Saat ini mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Inilah peringatan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membuat lebih dekat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah perayaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cara kita untuk semakin dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh. Ketahuilah hadirin, tidak ada yang bisa kita membuat kita selamat di dunia ini kecuali kita selalu mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaih. Ketahuilah dahulu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Guru Abror sampai jam berapa ini? Soalnya malam ini penceramahnya 2 ini. Bu, Ibu, lanjut atau sudah ini, Bu? Lanjut atau sudah? Lanjut nggak ikut bayar lagi Ibu nih. Yang bayar Guru Abror ini. Salam Nabi Muhammad. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau bernama Safinah Rasulullah, yaitu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safinah. Beliau tatkala itu diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantarkan daripada pesan ke dalam sebuah desa. Maka tatkala itu beliau melalui daripada lautan yang mana tatkala beliau di tengah-tengah lautan menggunakan kapal, tiba-tiba kapalnya tenggelam, kapalnya karam, langsung beliau ini pingsan dan terdampar di pinggir pantai. Ketika itu bangun beliau dari pingsannya, melihat ada seekor singa yang tiba-tiba ingin menerkam beliau. Maka sahabat tersebut, sahabat Nabi Muhammad SAW, khadamnya Nabi Muhammad SAW ini dengan cerdasnya beliau mengenalkan dirinya. Wahai Abu Khair, wahai singa, wahai raja hutan, ketahuilah aku adalah Safinah Rasulullah, aku adalah penyampai surat daripada Nabi Muhammad SAW. Tatkala singa itu mendengar nama Nabi Muhammad, langsung terdiam singa itu. Seakan-akan terdiam 1000 bahasa, tidak lagi ingin memakan dia. Tiba-tiba singa ini menggoyangkan badannya seakan-akan menunjukkan, wahai sahabat Rasulullah, sini kutunjukkan jalan menuju desa tersebut. Maka ditunjukkanlah jalan desa tersebut melewati daripada sebuah hutan. Maka tiba-tiba singa ini mengaum kencang seakan-akan memberi petunjuk kepada sebuah desa. Wahai orang-orang desa, ini loh sahabat Nabi Muhammad, ini loh pengantar suratnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah hadirin bagaimana mereka hewan kenal sama Nabi Muhammad. Hewan yang binatang buas takut dengan Nabi Muhammad SAW, menandakan mereka kalau dekat dengan Nabi Muhammad tidak akan celaka, pasti akan selamat. Maka dari itu alhamdulillah malam ini kita masuk di majelisnya Nabi Muhammad. Insya Allah kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal.
Dahulu para sahabat Nabi Muhammad, tatkala mereka rindu dengan Nabi Muhammad, tatkala mereka ingin bertemu dengan Nabi Muhammad, mau dari kota Mekah kah atau dari mana-mana pun, mereka tinggal datang ke kota Madinah dan bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Semuanya dengan mudahnya hadirin. Tatkala mereka rindu dengan Nabi Muhammad, bertemu dengan Nabi Muhammad, datang langsung ke masjidnya Nabi Muhammad SAW. Walaupun mereka datang dengan 1000 masalah, walaupun mereka datang dengan 1000 hajat, bertemu dengan Rasulullah, keluar daripada masjid Rasulullah, seakan-akan semua masalahnya, semua problemnya dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saat ini kita di akhir zaman, sudah 1400 tahun yang lalu kita setelahnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana caranya untuk mendatangi Rasulullah SAW? Tidak ada cara yang lain kecuali dengan hadirnya majelisnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita di Bengalon ini? Sungguh beruntung wahai orang-orang Bengalon. Ya bakhtukum bin ahli Bengalon. Sungguh beruntung kalian orang-orang Bengalon. Setiap malamnya di sini ada majelisnya Nabi Muhammad SAW. Dari malam Senin sampai malam Ahad, semua ada majelisnya Nabi Muhammad SAW. Tinggal kita mau apa tidak mendatangi majelis-majelis tersebut. Akan tapi bagaimana keadaan kita dengan Rasulullah SAW? Kalau kita cinta sama Nabi Muhammad, kita rindu dengan Nabi Muhammad, maka kaki kita akan mudah melangkahkan kaki mendatangi daripada majelisnya Rasulullah SAW. Mudah-mudahan malam ini kita, ya Allah, yang punya masalah, yang punya hajat, yang punya problem semuanya datang ke majelisnya Rasulullah, datang ke majelisnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Pulang daripada tempat ini semua yang selesaikan hajat-hajat kita, semua masalah kita dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Maka dari itu sungguh beruntung wahai Nabi Muhammad, wahai umat-umat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW orang yang paling mulia, orang yang paling agung. Bahkan Nabi Muhammad seringkali nangis setiap malamnya. Karena kenapa? Karena rindu kepada kita umat-umat Nabi Muhammad SAW. Namun bagaimana balasan kita sama Nabi Muhammad SAW? Namun bagaimana balasan kita dengan Nabi Muhammad? Setiap hari Senin dan hari Kamis dalam riwayat semua amal ibadah kita disetorkan dengan Nabi Muhammad SAW. Amalan yang buruk kita disetorkan oleh Nabi Muhammad, yang membuat Nabi Muhammad menangis. Akan tapi na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita seperti semacam itu. Akan tapi kita pingin amalan kita membuat Nabi Muhammad bergembira, sehingga Nabi Muhammad membanggakan daripada umat-umatnya. Mudah-mudahan kita semuanya insya Allah menjadi umat yang beruntung, umat yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Dha waqad taubatak ya asi idza batatub. Dha waqad taubatak ya asi idza batatub. Dha waqad taubatak ya asi idza batatub. Wahai orang-orang yang jauh daripada Allah, wahai orang-orang yang selalu berbuat dosa, wahai orang-orang yang ahli maksiat, dha waqad taubatak ya asi idza batatub. Wahai orang-orang yang jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka maulid semacam inilah tempat kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maulid semacam inilah tempat kita untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka la syak, tidak diragukan lagi, semua dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal. Walaupun kita berkali-kali hijrah, walaupun kita berkali-kali datang ke Masjid Nabawi, walaupun kita berkali-kali datang ke majelis semacam ini, kalau enggak ada rasa tambah rindu kita sama Nabi Muhammad SAW, percuma hadirin. Maka dari itu, mari kita malam ini pulang ke rumah kita. Jangan cuma hanya bawa telur, jangan cuma hanya bawa nasi kotak saja, akan tapi pulanglah ke rumah kita dengan membawa daripada syariatnya Nabi Muhammad SAW. Bawalah syariat Nabi Muhammad SAW ke rumah kita, agar rumah kita menjadi baiti jannati, yaitu rumah adalah rumahku, surgaku, yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Dikarenakan di dalamnya ada Nabi Muhammad SAW. Mubarak alaih. Wahai para umat Nabi Muhammad SAW, balaslah budi Nabi Muhammad SAW. Walaupun dikatakan oleh Imam Haddad, kakek daripada Habib Mustafa, beliau katakan, Imam Haddad katakan, fa innaka nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan ala aini sa'iri. Wahai umat-umat Nabi Muhammad, tidak bakalan kalian bisa membalas daripada jasanya Nabi kalian Nabi Muhammad SAW. Walau ji'tahu sa'yan ala aini sa'iri, walaupun kalian datang ke Masjid Nabawi, datang berziarah ke makam Nabi Muhammad, bukan hanya menggunakan pesawat, bukan hanya dengan berjalan kaki, walaupun kalian datang berziarah ke makam Nabi Muhammad dengan menggunakan kedua telapak
kelopak mata kalian tidak bisa membalas jasa Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu mari kita balas jasa Nabi Muhammad, minimal kerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad di dalam rumah kita. Yang durhaka sama orang tua malam ini bertobat kita, agar kita berbakti sama orang tua. Yang istrinya yang suka kurang ajar sama suaminya, bertobat ibu-ibu, agar malam ini menjadi ibu-ibu yang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang sakinah, agar menjadi rumah tangga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalian semua orang-orang, wahai para suami yang tidak pernah tanggung jawab sama keluarganya, malam ini bertobat, keluar daripada maulid semacam ini, jadilah suami yang tanggung jawab, suami yang dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua insya Allah malam ini dikabulkan hajat-hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita mudah-mudahan dijadikan anak-anak pecinta Nabi Muhammad SAW, yang punya hajat malam ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen ziarah ke Makkah dan Madinah, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan kita semua insya Allah dimudahkan untuk bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wa kirimil arwah hamilna bilika khair anami, ya Allah. Ya Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, muliakan ruh kami ini ya Allah, agar bisa bermimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehingga bisa mendapatkan maulid tahun depan insya Allah. Ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya kami ada yang meninggal dunia ya Allah, maka matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah Nur bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah wa tauba wal qabul. Mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga mudah-mudahan sahibul bait, tuan rumah, mudah-mudahan semuanya diselesaikan daripada hajat-hajatnya, dan semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir akan disampaikan oleh ayahanda kita, tamu kita mulia Al Habib Mustafa bin Abu Bakar Al-Haddad. Sebenarnya malam ini beliau intinya ya. Maka dari itu pasang telinga kita, buka hati kita, ambil daripada pelajaran daripada beliau. Mudah-mudahan kita semua insya Allah menjadi daripada golongan beliau, golongan Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.